dalam putusan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam buat kawan-kawan media. Bahwa pada kesempatan hari ini kami selaku kuasa hukum Daus Mini ingin sedikit mengupdate, dan semoga ini mungkin updatean terakhir ya, karena ini sudah nuansanya adalah nuansa putusan. Bahwa sejak hari ini, tepatnya di tanggal 3 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Depok telah memutus perkara cerai dan pengasuhan anak antara Daus Mini selaku tergugat dengan Selvi Hanawijaya selaku penggugat. Yang mana dalam putusan tersebut terdapat 4 poin. Poin pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Poin kedua, menyatakan Daus selaku tergugat menjatuhkan talak bain sugra kepada Selvi Hana sebagai penggugat. Poin ketiga, menolak gugatan penggugat untuk sebagian. Kemudian poin keempat itu lebih tepatnya adalah membebankan biaya perkara kepada penggugat. Jadi atas putusan ini, kami selaku tergugat sangat mengapresiasi atas putusan Pengadilan Agama Depok. Kenapa kami mengapresiasi putusan tersebut? Karena dalam putusan tersebut jelas sekali bahwa Majelis Hakim menyandarkan putusan tersebut kepada fakta-fakta persidangan, bukan kata-kata semata, sehingga yang menjadi dimensi persoalan dari kemarin-kemarin adalah pengasuhan anak. Pengasuhan anak itu tidak diputus dan mereka juga ditolak gugatannya. Artinya apa? Artinya pengasuhan anak itu tetap berada pada Daus, yang sejak awal kami juga memang meyakini bahwa tidak memiliki bukti apapun, sehingga putusan Pengadilan Agama Depok ya sangat selaras dan sependapat dengan kami selaku penasihat hukum. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh pihak penggugat sejak awal ternyata hanya sebatas kata-kata, dan apa yang kami sampaikan adalah lebih tepat kepada fakta hukum, fakta sebenarnya, dan kita bisa membuktikan di dalam persidangan bahwa anak yang bernama Al-Fatih adalah anak titipan dan tidak tepat ketika diajukan ke dalam pengadilan. Walaupun mereka menyandarkan pada pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz berada kepada ibu. Tapi mereka lupa bahwa dimensi atau kaidah hukum dalam penerapan pasal tersebut hanya mengatur bagian anak kandung, bukan yang menjadi anak titipan. Tidak masuk seperti itu. Jadi putusan Pengadilan Agama Depok saya berasumsi adalah putusan yang sangat tepat, sangat bersesuaian dengan hukum. Jadi kalau mereka hari ini masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding 14 hari terhitung ke depannya, itu hak mereka saja. Silakan mereka kalau mau melakukan itu. Tapi kami meyakini bahwa putusan Pengadilan Agama Depok ataupun nanti ketika diajukan banding, kami juga meyakini bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok. Kira-kira seperti itu, kawan. Abang, terkait dari pengabulan gugatan sebagian, Iya. maksudnya gimana, Bang? Pengabulan gugatan sebagian karena di dalam gugatan penggugat, di dalam gugatan mereka itu kan ada beberapa poin yang mereka mintakan. Yang mereka mintakan adalah gugatan bercerai, kemudian pengasuhan anak, ya kan? Yang dikabulkan adalah hanya sebatas gugatan perceraian. Kalau gugatan perceraian saja, kami juga sejalan sama mereka. Sejak semula memang kami menginginkan bahwa udahlah bercerai, karena memang rumah tangga sudah tidak bisa lagi diwujudkan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tapi yang kemudian menyangkut kepada gugatan mereka pengasuhan anak, itu ditolak oleh pengadilan. Jadi anak atas nama Al-Fatih ya tetap berada pada Daus. Makanya di awal konferensi pers saya sudah menegaskan bahwa ketika ia ibunya
dia akan bertemu. Tapi jawabannya jelas bahwa dia bukan ibunya. Kira-kira seperti itu. Bang Daus, gimana Oke. Bang Daus? Udah lega jadinya nih sekarang? Ya, alhamdulillah. Izin bang. Iya. Ini. Ya, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti kurang lebih hampir 3 bulan ya, dari Februari sampai tadi sore kemarin pun kita sempat sama mami pun deg-degan. Deg-degannya bukan karena putusan perceraiannya, tapi asuh. Gitu. Tapi alhamdulillahnya di sore tadi kita 3 ya bang ya, itu alhamdulillah doa-doa kita semua dikabulin sama Allah. Alhamdulillah alamin. Hak asuh atau DDA itu jatuh ke tangan Daus Mini, tidak ke pihak sana. Jadi sama sekali tidak ada hak untuk mereka untuk mengambil atau Segala macamnya udah nggak punya hak untuk mereka orang. Bang Daus ngotot untuk mengambil adik ya, adik Al ya. Itu kenapa bang? Gitu loh. Karena kan secara ini, maaf bukan mengungkit ya, itu anak angkat gitu bang. Itu seperti apa bang? Ya karena kan lagi-lagi kalau Daus kan niatnya ibadah, ya kan, ibadah yang mana pengen ya apa namanya ada anak gitu kan. Kalau babang kan jarang di Daus kan, kalau libur atau lagi libur doang paling di Daus gitu kan, sisanya itu kan sama mamanya gitu paling gitu. Makanya disitulah Daus bahwasanya ya itu pengen yang benar-benar dia tuh gitu, anak yang benar-benar buat jagain Daus nantinya, nemenin Daus syuting segala macamnya gitu. Oke, tapi pemenuhan hak asuh sendiri sudah bicara dengan orang tua kandung dari anak tersebut bang? Udah. Kan ada. Semuanya udah ada kan? Udah ada. Gitu, sudah ada. Sudah kita bikin perjanjian dan dari kemarin juga kita udah preskon. Ya kan, perwakilan dari keluarga besarnya DDA, ya kan, itu udah kita datangin, bang ya, Iya. udah untuk menjadi saksi. Gitu. Dari Brahmi Ratu juga dari sebagai saksi dan juga amanah yang dari warga Daus, ya udah masing-masing udah ada ini ya. Berarti ada hitam di atas putih ya terkait hak anak itu ya. Ada. Jangan nantinya kedepannya bermasalah bang. Oh enggak. Oh, enggak. Jadi begini kawan-kawan, bahwa saat ini kan memang ibaratnya kalau hitam di atas putih pengasuhan anak tersebut itu masih di bawah tangan ya. Artinya ke depannya ini kami juga sudah berkomunikasi sama Daus, kemudian berkomunikasi sama pihak keluarganya. Ya, kemungkinan ke depannya nanti kami akan mengajukan penetapan hak pengasuhan anak. Artinya penetapan apa? Penetapan itu diajukan ke pengadilan. Tapi nanti kami lagi mengagendakan itu. Oke. Supaya secara hukum anak tersebut mutlak sebagai anak angkat Daus Mini. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bang, hasil dari pengadilan sendiri ada nggak sih bang terkait dugaan perselingkuhan dari pihak perempuannya bang? Oh banyak. Ya, kalau Banyak bang ya. ya kalau di fakta-fakta persidangan semuanya kan kami sudah ungkapin. Ya kan kami sudah ungkapin apa yang menjadi bukti kita. Apa yang menjadi bukti kita itu yang pertama, ya kan, berkaitan sama alat bukti, ada pengakuan, kemudian ada juga pihaknya. Sejak awal saya katakan itu ada pihaknya. Kemudian juga ada bukti-bukti chat, WhatsApp dan sebagainya. Voice note. Voice note. Kemudian ada juga voice note. Dan bukti-bukti ini kita ajukan kepada pengadilan. Kalau bukti-bukti chat dikatakan apakah itu qualified untuk dijadikan bukti? Tentu saja. Bukti chat itu berdasarkan undang-undang ITE, dia bisa dalam kualifikasi adalah sebagai bukti hukum. Ya kan? Tapi yang dituduhkan kepada Daus pada saat di persidangan semuanya katanya. Ketika saya menanyakan siapa orangnya, nggak ada yang tahu. Namanya pun siapa, nggak ada juga yang tahu. Iya kan? Makanya berbanding terbalik. Kalau di pihak kita mengatakan orangnya ada, laki-lakinya ada pengakuannya, ada bukti chatnya, ada voice note-nya dan sebagainya. Makanya saya bilang bukti ini di pihak kita ini sangat sempurna, iya kan? Makanya saya bilang kalau seandainya mereka mau mengajukan upaya hukum banding silakan saja. Tapi kami masih meyakini bahwa apa di tingkat banding nanti, ya insya Allah tidak jauh dari apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Depok. Pengadilan Agama Depok. Kira-kira seperti itu. Baik. Perlu kami tegaskan juga pada Karena dari awal kan harus bilang kesombongan manusia, ya kan,
itu yang akan jadi pacuan buat Daus. Kan kemarin kan ada yang sombong, nanti aja ketemu di pengadilan kalau masalah Dedek. Sekarang pengadilan sudah memutuskan, ya kan? Pengadilan udah ngetok palu, udah berbicara. Dedek atau asuh anak itu jatuhnya ke tangan siapa? Sudah terbuktikan. Gitu. Pada Makanya awalnya sih enggak ya. Pada awalnya sih enggak. Kita keluarga tuh pada awalnya karena Omi kan sudah mengamanahkan ke saya. Pada awalnya kita akan baik-baik aja semuanya, tapi di sana yang selalu menantang, bahkan membentak-bentak Omi gitu kan. Omi itu mamahnya Daus, kita manggilnya Omi gitu ya. Menantang dan membentak-bentak, dan akhirnya kita buktikan bahwa yang menang siapa, dan akhirnya alhamdulillah kita yang menang, kita yang mendapat pengasuhan hak asuh DDA. Bang Daus jadi duda lagi gimana sih Bang? Oh, enak. nggak apa enak dong. Jadi makin banyak cewek-cewek yang deketin. Akar bot. Jangan kan dia ada yang ngikutin loh. Kan akar bot yang ini kan tidak mau makan bini orang. Ya kan? Ih, nggak serong. Oke. Nyari yang benar-benar single cover boy. Ngapain bini orang diembat? Oke, saya garis bawahi ya. Berarti Bang Daus istrinya itu ada yang pebinor ya jatuhnya ya. Ya nggak ngerti dah. Itu mah teman-teman sendiri Silakan dah. aja nilai. Yang menilai lah. Iya. Kalau Daus sih seperti dari pertama kita berita ini naik juga Daus sama Bang Icang dan juga Mami kan tim juga kan hanya meluruskan ya Bang ya, pemberitaan atau tuduhan-tuduhan dari pihak sana. Gitu ya, notabene inilah itulah, tapi pada ininya kan nggak ada semuanya. Yang pansos siapa? Jadi ngegapin langsung nggak sih Bang? Hah? Ngegapin langsung nggak sih? Ya Selfie selingkuh? nggak cuma Daus doang kok. Nggak, berarti faktanya Bang Daus yang lihat juga, ngegapin langsung yang ya? lihat juga banyak. Oh. Kan gitu. Iya kan Emi ya? Bang ya. Itu ya pada dalam intinya dalam ininya sih Daus alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Allah ya, terutama dan juga Bang Icang dan juga tim pengacara Mami Ratu yang udah istilahnya hampir 3 bulan ya kita memperjuangkan perceraian dan juga hak asuh pastinya, yang mana alhamdulillah sore ini ya kan Allah kasih yang terbaik ya gitu, yang terbaik ya ini dia alhamdulillah. Trauma nikah lagi nggak sih Bang? Ini namanya cover boy bang? Enggak dong. Enggak dong. Tapi bukan bini orang ya. Tapi dengan status ini sebelumnya udah ada yang deketin belum? Wah banyak cover boy. Oh. Iya dong. Cover boy banyak. Yang penting statusnya single. Iya nggak om? Iya bukan binor. Udah ada rencana memutuskan untuk nikah lagi? Ya, mau jadi belok kiri. Ya, pokoknya insya Allah kalau untuk menikah gimana nanti aja. Kalau sekarang mau lagi fokus dulu kebahagiaan ini buat orang tua, ya kan, dan juga untuk Buat DDA. Berarti takut dikecewain lagi ya? Ah? Takut dikecewain lagi, ntar punya Ya, bini direbut nanti lagi ini nih. tinggal ibu tua nih yang akan casting, ya, yang benar-benar seleksi. Ibu tua. Ibu tua ya, catat ibu tua. Emang nyari yang gimana lagi? Nyari yang gimana lagi? Setipe Ya. kemarin-kemarin lagi? Kapan gua kan bebas mau nyari kayak gimana Enggak kan? lah, yang pasti mesti harus hati-hati lagi, Hati-hati. jangan sembarangan. Kalau Lebih kemarin selektif kan ya. lebih selektif ya. Kalau kemarin kita keluarga juga makanya gitu, Oh, gitu. makanya gitu. Emang kemarin nggak ada pertimbangan keluarga? Terima yang kemarin? Kenapa? Emang terima yang kemarin nggak ada pertimbangan keluarga? Udah, cuma kan kita nggak tahu namanya manusia itu kan awalnya doang yang ngikutin. Kan dia harus bilang, ya kan setahun 2 tahun itu kan istilahnya masih nurut sama Daus. Gitu loh. Kok kesini-sini 3 monyong lu. 3 tahun, 4 tahun, apa sih Gak? Apa yang jelas Gak? 3 tahun. Siapa tahu mau berubah. Nah, siapa Ini tahu kan mau siapa berubah. tahu mau berubah, Tapi tapi nyata. ternyata gitu. Gitu. Kan pihak keluarga udah mengingatkan. Dan cuma jangan sampai ada yang namanya perceraian atau rame gitu. di publik. Gitu. Berarti sempat nggak disetujuin ya sebenarnya masih selfie kemarin Apa ya? sama keluarga waktu nikah kemarin? Dari pihak Daus. Nah, disetujuin nggak sama pihak keluarga Daus? Disetujuin sih. Oh, Cuma tapi ada pesan-pesan gitu? Ada, ya pasti ada lah semuanya. kan yang kan dari awal udah dijelasin gitu kan poin-poinnya. Dia pihak sana tidak keberatan, mengiyakan ya udah gitu. Setahun 2 tahun itu masih aman kok, masih nurut. Pas 3 tahun 4 tahun kok jadi kayak ada something gitu. Oke. Belum bawa surat putusan resminya enggak?
Kan Itu kan melalui ikot ya, melalui ikot. Jadi pemberitahuannya semuanya masih pemberitahuan melalui ikot. Gitu. Oke, makasih Bang. Thank you teman-teman. Selamat jadi duda. Siap, oke. Foto lagi, Dos, foto dong. Nah, Dos, ini Dos.